Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang berbahagia dan yang merasa prihatin terhadap keadaan negara ini yang tidak terselesaikan satu persatu persoalan yang sangat-sangat berat bersama kita siang hari ini, saya berjumpa dengan dua tokoh senior kita yang tentunya pendapat-pendapat beliau ini sangat ditunggu oleh masyarakat supaya tidak saling simpang siur. Terutama paling tidak kita bisa membicarakan pada siang hari ini dua hal. Pertama, persoalan IMIP atau Bandara Morowali yang sudah bongkar-bongkar oleh para tokoh, tetapi nampaknya belum ada efek apa-apa. Artinya tidak terlihat Bapak Presiden ingin mencoba mengadili persoalan-persoalan ini. Padahal menterinya, yaitu Bapak Menteri Pertahanan, ya, itu sudah mengatakan bahwa ini sudah bisa dikatakan negara dalam negara. Mengapa demikian? Karena satu bandara yang terlihat tidak ada kegiatan kegiatan bea cukai atau kegiatan imigrasi, ini belum juga nampaknya akan ada penyelesaian. Apakah akan ditutup, apakah akan ditindak dan sebagainya. Yang kedua, tentu yang sangat marak dituntut masyarakat ini adalah terjadinya suatu bencana yang sangat besar, yang kalau kita indikasikan dengan bencana-bencana nasional yang sebelumnya terjadi di Padang, di Aceh, yang sekarang ini bahkan meliputi daerah yang sangat luas sekali. Tetapi negara enggan mengatakan bahwa ini adalah satu bencana nasional. Ini kan tadinya masyarakat biasa saja, tapi dengan dikatakan tidak dikatakan menjadi bencana nasional, ini menjadi satu tanda tanya besar. Ya. Kami berharap Bapak Dr. Marwan Batubara untuk bisa menganalisa ini, dan Pak Narko tentu diharapkan masyarakat untuk bagaimana ini sementara bandara ini tidak juga dilakukan satu penegakan hukum, dan inilah yang menjadikan geram masyarakat dan tentu yang akan menyulitkan negeri ini untuk bisa menjadi baik, karena ada satu kejahatan-kejahatan yang seolah-olah ditutupi dan tidak mau menindak orang-orang yang bersalah. Misalnya pada bencana tadi, semua orang berteriak, ya, mantan Menteri Kehutanan misalnya salah satunya adalah Zulkifli Hasan, ya, karena sudah terlanjur viral, seolah-olah akan membantu bencana itu dengan menggotong satu karung beras sebesar mungkin 20 kilo lah mungkin, ya, kalau ukuran itu. Yang orang menuntut ini membawa satu beras, tetapi pembalakan hutannya tidak diaudit karena terlihat Allah seolah membongkar ada kayu-kayu gelondongan besar yang sudah terregistrasi atau tercap, itu seolah akan segera diekspor dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang harus dibongkar. Untuk itu mungkin dalam dua hal ini kami mohon Pak Marwan untuk bisa memberikan pengantar terhadap dua hal persoalan ini. Saya silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita mulai dengan isu di IMIP, ya, Morowali Industrial Park, yang intinya sebetulnya itu hanya salah satu dari sekian banyak smelter yang beroperasi di Sulawesi dan juga ada tambang-tambang di Maluku. Bahwa urusan di Morowali itu sebetulnya bukan hanya urusan bandara yang dikonversi menjadi bandara untuk kepentingan investor Cina dan negara Cina dalam rangka misalnya pengiriman tenaga kerja, pengiriman kargo-kargo untuk hasil tambang terutama nikel, tapi juga sebetulnya kejahatan di sana itu jauh lebih parah hanya sekedar urusan
imigrasi atau bea cukai. Sebab smelter di Sulawesi atau di Maluku itu umumnya mendapat banyak fasilitas. Apakah itu fasilitas tax holiday, kemudian bea ekspor nol, atau juga royalti yang bagi smelter itu tidak ada kewajiban, dan kewajiban membayar royalti itu hanya ada terhadap penambang, dan penambang ini umumnya adalah penambang lokal ya, yang nanti hasil tambangnya itu dijual dengan harga yang sebetulnya dikendalikan, dijual kepada smelter punya Cina itu. Lalu ada juga isu soal TKA yang memang sangat banyak dan kualifikasinya bisa saja hanya SMP atau SD atau SMA, yang sebetulnya di Indonesia, di Sulawesi itu cukup banyak tenaga-tenaga yang kualifikasinya hanya SD, SMP atau SMA, tapi yang didatangkan adalah TKA Cina dengan gaji yang bisa lebih besar 2-3 kali lipat atau malah 4 kali lipat dibanding tenaga lokal. Jadi itulah yang terjadi di tambang atau industri nikel yang ada di Indonesia, yang justru ini mendapat banyak fasilitas dari negara, dan negaranya itu seolah-olah berjalan tanpa kontrol karena memang di belakangnya ada Jokowi dan yang kedua ada Luhut. Mereka inilah sebetulnya mastermind pengkhianat ya, sehingga terjadi kerusakan di satu sisi, tapi juga kerugian negara di sisi lain yang sangat besar, termasuk masalah kedaulatan dan keamanan secara hankam di daerah yang memang sudah dikuasai oleh Cina itu. Jadi karena itu saya kira masalah ini meskipun sudah diangkat bertahun-tahun sejak 2020, kami resmi dari IRES melaporkannya ke 3 komisi di DPR, lalu mengirim lebih dari 10 menteri tentang kejahatan ini, ya. Tapi tidak ada perbaikan. Nah, hanya karena terbongkarnya kasus imigrasi dan bea cukai di Bandara IMIP itulah maka ini isu kembali mencuat. Mencuatnya ini mestinya harus diiringi dengan langkah nyata oleh siapa? Oleh Presiden, dari aparat penegak hukum dan juga dari DPR. Bahwa kejahatan ini sudah berlangsung lama, negara sudah cukup lama dirugikan. Kerugiannya itu bukan cuma tenaga kerja yang diambil dari tangan-tangan tenaga kerja pribumi, tapi juga pendapatan negara itu menjadi sangat minimalis. Karena apa? Karena tadi kalau bicara tambang itu misalnya kita bicara soal hilirisasi dengan nilai tambah 1 atau hanya 1 kali ya nambang, lalu ada hasil tambang itu dihitung sebagai sesuatu yang tidak diproses, tapi dengan adanya hilirisasi maka hasil tambang ini diproses, ada yang nilainya menjadi 4 kali, ada yang sampai 14 kali kalau bicara nikel. Nah, masalahnya kalau nilai ini juga diiringi dengan penerapan aturan main pajak, bea masuk, bea keluar dan sebagainya itu dengan konsisten terhadap misalnya barang tambang lain dan juga terhadap perusahaan misalnya Antam atau Vale, maka itu kita saya kira masih bisa berharap negara akan dapat uang. Tapi kalau sudah tidak diterapkannya, sudah tidak ada pajak, tidak ada bea ekspor, lalu tidak ada juga misalnya pembayaran royalti oleh smelter ini, kemudian TKA-nya juga masuk dengan visa 212 atau 213 yang tidak perlu bayar pajak pendapatan atau PPh, maka negara itu memang sudah tidak dapat apa-apa. Gitu loh. Jadi dengan kondisi seperti ini sebetulnya
kita cuma ketempatan orang-orang Cina yang bekerja sama dengan pengkhianat seperti Jokowi dan Luhut untuk menguras hasil tambang-tambang kita tanpa negara itu punya potensi untuk dapat uang. Kenapa? Karena sudah dipangkas, sudah ada tax holiday 15 tahun misalnya. Belum lagi tadi TKA-nya sendiri karena masuk dengan visa kunjungan tidak bayar pajak. Sementara nanti kalau kita punya TKA bekerja di Hong Kong, bekerja di Timur Tengah, itu bayar pajak ke negara-negara yang memang ketempatan kerja itu gitu. Nah, inilah situasinya yang mestinya kalau yang namanya prajurit Sabta Marga itu mengutamakan kedaulatan, lalu menjamin bahwa bangsanya sendiri diperlakukan secara adil untuk dapat lapangan kerja, kemudian hukum dalam hal pajak itu benar-benar memang dicari. Hilirisasi itu salah satu tujuannya adalah nilai tambah, karena barang itu nilainya bertambah, bisa menjadi 14 kali. Dengan 14 kali itu artinya pajaknya juga akan naik. Tapi kalau pajaknya itu tidak diberlakukan sebagai tax holiday, negara itu tidak dapat apa-apa gitu. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita mau apa? Kita menuntut Prabowo konsisten. Ya, untuk apa? Untuk bagaimana ini supaya benar-benar menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara yang katanya menggembar-gemborkan program hilirisasi di berbagai sektor, di pertanian, di perkebunan, juga di pertambangan. Tapi kalau menerapkan tax holiday, Anda dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. Nah, Prabowo harusnya melakukan koreksi terhadap kejahatan pengkhianatan oleh Jokowi dan Luhut ini. Sekarang itu masih jalan seperti biasa. TKA itu masih merajalela di sana gitu, bekerja dengan visa kunjungan. Lalu untuk pribumi kerjanya susah, tidak dapat kerja di sana. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh Cina dan mereka masuk dengan bebas. Bagaimana bebasnya? Ya tadi salah satunya lewat bandara yang tidak ada bea cukai atau imigrasinya di sana. Masuk bebas seperti keluar masuknya orang untuk bandara domestik. Ini diperlakukan sebagai bandara domestik yang katanya baru bulan Agustus dapat izin internasional. Nah, selama misalnya 4, 5 tahun atau 6 tahun itu tidak ada kontrol. Itulah yang terjadi. Itulah yang kita gugat. Itulah yang kita tuntut kepada siapa? Kepada terutama yang namanya Presiden Prabowo dan juga kepada DPR yang mewakili kepentingan rakyat, kepentingan negara, bagaimana supaya sumber daya alam milik negara itu bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Racikan Berita 1.